Assalamualaikum dan Shalom. Perkenalkan, saya Maria Cindy Syamani dengan NIM 22011105. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dari hasil praktikum Fisika Dasar 1 mengenai besaran gelombang dengan kode materi FU. Pertama yang kita akan bahas adalah abstrak. Praktikum ini bertujuan untuk memahami konsep dasar gelombang, besaran-besaran gelombang, dan menganalisis besaran-besaran gelombang. Gelombang dapat digambarkan sebagai perawatan energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Hasil dari praktikum ini adalah gelombang merupakan energi yang merambat dan dibawa oleh medium. Satu gelombang dapat dilihat panjangnya dengan menghitung jarak antara lembah dan bukit pada gelombang transversal atau antara rapatan dengan renggangan pada gelombang longitudinal. Bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 ini kita akan membahas mengenai latar belakang, tujuan, dan permasalahan. Yang pertama, latar belakang. Gelombang merupakan salah satu kajian bidang fisika yang konsepnya banyak diterapkan pada peristiwa dan gejala yang terjadi di alam semesta. Gelombang dapat digambarkan sebagai perampatan energi dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa menyeret materi yang dilewati. Gangguan yang bergerak secara berulang dan periodik dalam sebuah medium dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya menunjukkan sebuah gelombang. Lalu, apa itu medium? Medium merupakan suatu bahan atau zat yang membawa gelombang. Medium di sini hanya bertugas untuk membawa gelombang. Walaupun terdapat banyak bentuk atau contoh gelombang, secara umum hanya terdapat dua jenis gelombang, yakni gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang ini didasarkan pada medium perambatan gelombangnya. Gelombang mekanik adalah gelombang yang dapat merambat melalui satu atau suatu medium. Mediumnya dapat berupa zat padat, zat cair, dan zat gas. Sedangkan gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk perambatannya. Yang kedua, tujuan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami konsep dasar perambatan gelombang, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, serta menganalisis besaran-besaran gelombang. Permasalahannya adalah bagaimana memahami konsep dasar perambatan gelombang, bagaimana mengenal dan memahami besaran gelombang, serta bagaimana menganalisis besaran-besaran gelombang. Bab 2, dasar teori. Gelombang adalah energi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya. Berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, gelombang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang pertama kita bahas adalah gelombang transversal. Gelombang transversal didefinisikan sebagai gelombang yang arah gangguannya atau arah gerakan partikel yang dilewatinya tegak lurus dengan arah rambatannya. Contohnya adalah gelombang tali. Kita sering melihat anak-anak bermain tali dan diikat dengan pohon, kemudian dia menggerakkan tali itu ke atas dan ke bawah atau naik turun. Dan dari situ kita bisa lihat bahwa gelombang tersebut masuk dalam gelombang transversal, yakni gerakan partikel yang dilewati oleh gelombang tersebut tegak lurus dengan arah rambatannya. Contoh gambarnya adalah seperti ini. Kemudian yang kedua adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal didefinisikan sebagai gelombang yang arah gangguannya atau arah gerakan partikel yang dilewatinya sejajar dengan arah rambatannya. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang pada pegas. Serangkaian rapatan dan renggangan merambat sepanjang pegas. Jadi, pada pegas terdapat rapatan, yaitu merupakan daerah di mana kumparan pegas saling mendekat atau saling berhimpit. Sedangkan ada juga renggangan, yaitu daerah di mana kumparan pegas saling menjauh. Pada umumnya, gelombang yang diamati dinyatakan dalam fungsi sinusoidal. Gelombang sinusoidal ini bergerak pada arah positif suatu sumbu X. Rumus fungsi sinusoidal adalah Y dalam kurung X plus T sama dengan Y sin dalam kurung KX min WT. Besaran gelombang. Fungsi sinusoidal terdiri atas variabel-variabel yang mana merupakan besaran atau parameter gelombang. Di antaranya ada 1. Amplitudo. Amplitudo adalah simpangan maksimum elemen atau partikel dari posisi kesetimbangannya dengan satuan adalah meter. Yang kedua, panjang gelombang atau lambda. Lambda adalah jarak antara posisi kemunculan satu bagian gelombang dengan kebagian gelombang yang sama pada kemunculan yang berikutnya secara berurutan. Satu lambda didefinisikan sebagai satu gelombang utuh. Yang ketiga, frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu satuan waktu. Yang keempat, ada periode. Periode merupakan waktu yang dibutuhkan medium untuk melakukan satu gelombang penuh. Dan yang terakhir ada cepat rambat gelombang atau V.
adalah rata-rata pergerakan gelombang pada medium setiap satuan waktu dengan satuan meter per second. Kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi. Yang pertama ada flowchart. Flowchart yang saya buat di sini merupakan metode atau proses kerja saat melakukan praktikum di laboratorium. Yang pertama, membuka simulasi PET. Yang kedua, kita di bagian kiri atas simulasi kita atur dari manual menjadi oscillate. Kemudian kita atur kembali di bagian kanan atas dari fix end menjadi no end. Kemudian kita atur damping ke posisi non dan tension ke posisi high. Kemudian kita tampilkan rules dan referensi line. Kemudian kita atur amplitude dan frekuensi. Nah, amplitude dan frekuensi ini datanya kita terima dari abstrak saya di semester dasar 1. Kemudian kita menentukan nilai S atau jarak yang terbaca pada penggaris. Kemudian kita hitung banyak gelombang. Dari situ kita kemudian menghitung panjang gelombang, periode, dan kecepatan gelombang tersebut. Yang kedua, alat yang kita butuhkan di sini hanya simulasi PET yang kita bisa akses melalui Google, di laptop, atau media lainnya. Yang ketiga, prosedur kerja. Prosedur kerja ini kurang lebih dan yang ketiga, prosedur kerja. Prosedur kerja ini sama seperti flowchart yang sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu yang pertama buka simulasi PET, kemudian atur simulasi menjadi oscillate, dan atur simulasi menjadi no end. Kemudian kita atur damping ke posisi non dan tension ke posisi high. Kemudian kita tampilkan rules dan referensi line. Kemudian kita atur amplitude dan frekuensi. Kita menentukan nilai S yang terbaca pada penggaris. Kemudian menghitung banyak gelombang dan menghitung gelombang yang terjadi, periode dari kecepatan rambat gelombang tersebut. Dan yang keempat adalah pengolahan data. Nah, data yang saya terima dari asisten praktikum di laboratorium adalah amplitude yang saya terima adalah 0,4 cm atau 0,004 meter, frekuensi 0,5 sampai 3 dengan penambahan 0,1, dan lambda dan rumus lambda S per N atau jarak gelombang per banyak gelombang. Jadi ini adalah simulasi PET yang saya gunakan pada saat melakukan praktikum fisika dasar 1 di laboratorium. Prosedur kerja yang pertama adalah kita buka simulasi PET, kemudian yang kedua kita ubah simulasi dari manual menjadi oscillate, kemudian dari fixed menjadi no end, kita tampilkan rules dan referensi line, kemudian kita ubah dampingnya menjadi non, tensionnya menjadi high. Nah, setelah semuanya sudah diubah, kita masukkan nilai amplitude yang diberikan oleh asisten praktikum saya, yaitu 0,4 cm. Kemudian frekuensinya 0,5 Hz. Kemudian kita menentukan panjang gelombang atau lambda dengan mencari banyak gelombang dan jarak gelombang. Nah, jarak gelombangnya adalah di sini yang sejajar dengan garis ini, yaitu 6,3. Kemudian banyak gelombang yang bisa kita lihat di sini ada setengah, jadi banyak gelombangnya adalah 0,5. Kemudian dari hasil ini kita dapatkan bahwa lambdanya adalah 6,3 dibagi 0,5. Nah, hasil yang kita dapatkan 0,126 meter. Seperti itu. Contoh lain, misalnya 1,7. Kita coba 1,7. Amplitudenya tetap, yang berubah hanya frekuensinya.
Agar lebih akurat, kita bisa coba menggunakan slow motion. Nah, di sini kita dapatkan kita cari jaraknya adalah 5,4. Kemudian banyak gelombang. Di sini kita bisa lihat ini ada satu setengah gelombang. Kemudian dari hasil itu kita dapatkan 5,4 dibagi dengan 1,5, hasilnya 0,038. Kemudian seperti itu sampai frekuensinya 3. Nilai frekuensinya 3. Kemudian mencari V, kita cari cepat rambat gelombangnya, kita cari periodenya, kita cari ulangan gelombangnya, rumusnya 2pi per lambda, kemudian kita cari W-nya 2pi per frekuensi. Kemudian hasil dari ini kita masukkan di fungsi sinusoidalnya, yaitu dia sama dengan A sin dalam kurung WT min Kx. Jadi seperti itu kurang lebih data yang saya dapatkan. Setelah melakukan simulasi PET, kita masuk ke bab 4, yaitu analisa data dan pembahasan. Nah, dari hasil praktikum di laboratorium, ini adalah data yang saya dapatkan. Yang pertama ada frekuensi dan lambda. Ini frekuensi saya terima datanya dari SN praktikum di laboratorium. Kemudian lambda di sini ada rumusnya S per N. Nah, S per N itu yang sudah saya jelaskan tadi di simulasi, yaitu jarak dibagi dengan banyak gelombang. Dan diperolehlah hasilnya seperti pada gambar. Kemudian mencari cepat rambat, periode, mencari K dan W. Kemudian kita masukkan hasilnya dalam fungsi sinusoidal, yaitu A sin dalam kurung WT min Kx. 4.2, kita masuk di 4.2, yaitu perhitungan. Nah, di perhitungan ini saya sudah siapkan grafik, yaitu grafik hubungan antara F dan lambda, antara frekuensi dan lambda. Dari grafik ini kita bisa menyimpulkan bahwa frekuensi dan lambda itu berbanding terbalik. Jadi ketika nilai frekuensi semakin tinggi, justru panjang gelombang semakin rendah. Yang kedua, hubungan antara lambda dan cepat rambat gelombang. Di sini hubungan antara lambda dan cepat rambat gelombang itu berbanding lurus atau sejajar, karena nilai V yang kita dapatkan di sini konstan, sehingga walaupun panjang gelombang nilainya semakin besar, tetapi dengan cepat rambat yang konstan, sehingga grafik yang didapatkan berbanding lurus. Begitupun dengan frekuensi dan cepat rambat gelombang berbanding lurus juga. Dan begitupun terjadi pada hubungan antara periode dan cepat rambat gelombang. Hubungan antara periode dan cepat rambat gelombang juga sama, yaitu berbanding lurus. Dan yang terakhir adalah hubungan antara periode dan lambda. Di sini bisa kita lihat jika hubungan antara periode dan lambda ini juga berbanding lurus. Jadi ketika nilai periode semakin tinggi, maka nilai panjang gelombang juga semakin bertambah. Jadi berbanding lurus. Kemudian kita masuk ke pembahasan.
Nah, pembahasan ini saya ambil dari materi secara keseluruhan, terutama di analisis data dan pada grafik yang sudah saya hasilkan sebelumnya. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa dari hubungan grafik frekuensi dan panjang gelombang terlihat bahwa semakin besar frekuensi, maka semakin kecil panjang gelombang. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa frekuensi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Yang kedua, dari hubungan grafik panjang gelombang atau lambda dengan kecepatan gelombang, dijelaskan bahwa semakin besar panjang gelombang, kecepatan yang dihasilkan juga tidak berubah tetap. Jadi panjang gelombang dengan kecepatan gelombang berbanding lurus. Yang ketiga, grafik antara periode dengan panjang gelombang juga dapat kita lihat bahwa semakin besar periode maka semakin besar pula panjang gelombang, sehingga dapat disimpulkan bahwa lambda dan periode T berbanding lurus. Kemudian yang keempat, dari hubungan grafik antara periode dan frekuensi dengan kecepatan gelombang dapat disimpulkan bahwa frekuensi dan periode dengan kecepatan gelombang ketika dihubungkan hasilnya juga berbanding lurus, karena kecepatan yang konstan membuat nilai frekuensi dan periode itu walaupun semakin tinggi tetapi kecepatannya konstan atau tetap. Dan yang terakhir, pada tabel analisa data kita telah mendapatkan hasil dari panjang gelombang, frekuensi, periode, dan kecepatan gelombang dengan mengetahui hasil dari frekuensi terlebih dahulu. Jadi sebelum kita mencari panjang gelombang, frekuensi, periode, dan kecepatan gelombang, kita terlebih dahulu harus mengetahui frekuensinya. Kemudian setelah mendapatkan hasil dari panjang gelombang, periode, kecepatan gelombang, dan frekuensi sudut, kemudian kita masukkan dalam rumus fungsi sinusoidal atau simpangan amplitudo. Itu rumusnya Y sama dengan AC dalam kurung WT min KX. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Dari percobaan yang telah saya lakukan, saya memperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, gelombang adalah energi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya. Yang kedua, amplitudo yang sama, walaupun kita menerima amplitudo yang sama, yaitu 0,004 meter, namun dengan variasi frekuensi yang berbeda-beda, akan menghasilkan panjang gelombang, minyak gelombang, dan frekuensi sudut yang berbeda pula. Yang ketiga, panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi, di mana semakin besar panjang gelombang, maka akan semakin rendah frekuensinya. Yang keempat, panjang gelombang dan frekuensi yang berbanding terbalik menghasilkan kecepatan yang konstan. Yang kelima, panjang gelombang berbanding lurus dengan periode. Saran. Selama melakukan praktikum, saran yang bisa saya berikan adalah, yaitu yang pertama, sebelum memulai praktikum, sebaiknya materi yang akan diujikan sudah dipelajari dan dikuasai, sehingga pada saat sudah masuk ke dalam lab, ketika melakukan praktikum, materi yang diujikan itu sudah dipahami betul-betul dan sehingga praktikum pun berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Yang kedua, teliti saat melihat penggaris untuk mengetahui jarak gelombang. Nah, pada saat melakukan simulasi, ini yang paling penting menurut saya, karena ada kesalahan sedikit saja bisa merubah hasil, sehingga datanya nanti tidak valid. Yang ketiga, memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Sekian dari presentasi materi besaran gelombang dengan kode prima. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum dan shalom.